perkenalkan nama saya Syifa Ruci, saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 dengan NIM 40040323650078. Di sini saya akan menjelaskan mengenai motor sizing. Kemudian di sini ada kelompok saya. Dan selanjutnya langsung ke materi yang pertama, yaitu gimana sih cara menentukan daya motor. Yang pertama, saat kita menentukan suatu ukuran suatu kapasitas atau daya motor, itu tidak hanya bergantung pada daya yang dibutuhkan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai torsi yang diperlukan dalam suatu aplikasi. Kemudian, torsi itu akan memainkan peran yang sangat penting di dalam menentukan kemampuan motor yang digunakan untuk menggerakkan beban dengan efisien, sehingga pemilihan motor yang tepat itu harus dipertimbangkan oleh kedua faktor tadi. Kemudian, di sini ada langkah menghitung torsi. Yang pertama, kita dapat mengukur gaya yang dibutuhkan untuk memutar suatu disknya. Itu cukup untuk mengukur gaya yang diperlukan untuk memulai rotasi. Yang kedua, itu ukur radius dari disk yang berputar. Yang ketiga, kita dapat menghitung torsi dengan rumus torsi dengan satuan NCM dikali R satuan CM dikali gaya satuan N. Kemudian ini ada contoh perhitungan torsi dengan rumus yang tadi, itu torsi NCM dikali R dikali gaya, yaitu R-nya radiusnya itu ada 4, kemudian gayanya itu 20, jadi dikali 80 NCM. Kemudian ada motor stepper. Motor stepper adalah motor listrik yang berputar secara langkah-langkah atau secara berstep-step. Kemudian motor ini tuh dapat mengubah pulsa digital menjadi gerakan suatu diskret. Motor stepper juga banyak digunakan di dalam aplikasi yang memerlukan kontrol gerakan presisi. Kemudian di sini ada safety factor. Nah, safety factor ini adalah rasio antara beban yang dapat ditahan motor dengan beban maksimum yang diizinkan. Kemudian pada motor stepper itu hasil perhitungan torsi harus dikali 2 untuk memastikan keamanan. Contoh penerapan safety factor itu 8 kali 2 sama dengan 16 NCM. Kemudian di sini ada langkah menghitung power. Yang pertama, kita dapat mengukur RPM yang dibutuhkan untuk memutar disk atau piringan, yang itu tuh cukup untuk mengukur gaya yang diperlukan untuk memulai rotasi. Kedua, itu kita dapat mengukur torsi yang dibutuhkan. Yang ketiga, kita dapat menghitung power dengan rumus power kilowatt dikali RPM dikali torsi dikali 2 dan dikali 3,14 per atau dibagi 60.000. Kemudian ini ada contoh perhitungan power. Rumusnya tadi, power sama dengan RPM kali torsi kali 2 kali Pi dibagi 60.000 ini. Kemudian dimasukkan RPM ada 100, torsi ada 8, dikali 2, dikali Pi-nya 3,14, yang hasilnya 0 kali 0,832 kW. Kemudian ini juga sama, ini akan rasio itu ya, antara beban yang dapat ditahan dan juga beban maksimum yang diizinkan. Kemudian pada motor konvensional itu hasil perhitungan power harus dikali 1,5 untuk memastikan keamanan. Pada biasanya, pada contoh penerapannya seperti tadi, 0,0832 dikali 1,5 sama dengan 0,13 kW. Mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.